Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekalian, untuk pertemuan kita yang ke-12 ini atau keempat dengan saya setelah UTS, kita masuk materi tentang tugas, fungsi, dan kewenangan KPK. Mohon maaf, memang saya rekam dulu, saya tidak live streaming, ya. Tapi materi silahkan download di LMS, dan video ini akan saya coba untuk linkkan dengan YouTube. Mudah-mudahan berhasil. Karena dalam hampir sebulan ini YouTube agak susah kita mengupload. Karena memang dari pemerintah atau pihak-pihak tertentu sudah berupaya memang membatasi mengupload itu. Ya, seperti kita ketahui seperti itulah ya. KPK ya. Jadi sebagai satuan kerja dari negeri ini yang bertugas untuk mengawal, untuk mencegah, ya, untuk memberantas, ya, hingga memberantas korupsi, yaitu KPK. KPK ini memiliki tugas yang pertama koordinasi, yang kedua supervisi, yang ketiga adalah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kemudian melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir adalah memonitor penyelenggaraan pemerintah negara. Kenapa KPK ini penting? KPK dibentuk karena ketidakmampuan lembaga penegak hukum lainnya dalam mencegah, mengatasi, memberantas korupsi di negeri ini. Ini adalah KPK dibentuk menjadi keputusan bangsa kita, ya, supaya KPK bisa mengawal, ya, bagaimana tindak pidana korupsi di negeri kita segera bisa habis, bisa kita berantas, bisa kita cegah. Memang tidak KPK semata, semua itu bekerja bersama-sama, seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, termasuk diri kita masing-masing. Makanya di sini dikatakan ada koordinasi dengan instansi yang berwenang. Jadi KPK itu harus berkoordinasi dengan polisi, dengan jaksa, dengan apa namanya ombudsman, ya, dan lembaga departemen yang lain, ya, inspektorat dan sebagainya. Itu ada semacam kerjasama, ya, bagaimana mencegah terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan oleh perorangan, oleh organisasi, oleh lembaga, ya, yang tersistem. Jadi tidak bisa KPK bekerja di sini, tak bisa. Harus koordinatif sifatnya. Ini perlu ditekankan, ya. Ya, tidak mungkin KPK masuk ke kepolisian, masuk ke TNI, masuk ke Kemdagri tanpa ada koordinasi lebih dulu. Kalau tangkap tangan, OTT, operasi tangkap tangan, memang ya tidak ucuk-ucuk. Hari ini dapat informasi, hari ini tangkap, tidak mungkin. Semua itu berproses panjang. Ya, jadi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu prosesnya panjang. Ada proses negosiasi, ya, setelah deal kapan mau bayar dan sebagainya ada. Maka biasanya informasi yang masuk ke KPK itu prosesnya panjang. Ya, yang jadi target itu sudah dibidik melalui beberapa jalur, ya. Jadi KPK akan menangkap kalau sudah minimal ada 2 bukti yang sahih sehingga bisa menempatkan seseorang menjadi tersangka, ya, menyelidiki, menyidik, dan menuntut akhirnya menjadi tersangka, ya. Yang kedua, melakukan supervisi. Mohon maaf.
Jadi supervisi ini semacam upaya yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan semacam pendampingan kepada instansi-instansi yang seluruh instansi yang kerjasama dengan KPK, baik PMK, Pemprov, departemen, silakan aja, ya, sampai tugas mohon maaf ya, kurang fit, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi, kemudian melakukan pencegahan sampai dengan memonitor bagaimana penyelenggaraan pemerintahan ini dalam melaksanakan tugas koordinasi, ya, maka KPK memiliki wewenang. Jadi tugas yang pertama tadi kan koordinasi, maka KPK itu berwenang untuk melakukan koordinasi dalam penyelidikan, menyelidiki, ya, menyidik dan hingga menuntut tindak pidana korupsi tersebut, sehingga masuk dia ke ranah pengadilan nanti, ya, masuk ke apa namanya pengadilan. Kemudian yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dan pemberantasan tindak korupsi. Kemudian meminta informasi tentang pemberantasan tindak korupsi dan terkait. Jadi biasanya datanya sudah lengkap, ya, apa dan sebagainya secara teknis KPK yang paham itu, ya. Tapi kita harus tahu bahwa itulah kerja KPK. Kemudian dengar pendapat atau hearing, ya, dengan instansi yang berwenang. Kenapa itu terjadi? Ya, satu kasus sudah terjadi. Apakah ini memang direncanakan, ataukah karena sistem yang kurang sehat dan sebagainya? Ya, kalau terencana jelas menangkapnya gampang. Tapi kalau sistem biasanya sistem yang tanpa disengaja mungkin saja akan ada terjadi penyimpangan, tetapi itu karena akibat sistem yang tidak sehat, ya, bukan karena perilaku perorangan. Kemudian meminta lapor instansi, ya, apa upaya-upaya untuk mencegah. Jadi KBK itu sifatnya koordinatif, ya, tingkat keberhasilan pencegahan hingga penindakan terhadap tindak pidana korupsi itu semua itu adalah hasil kerja bersama-sama semua instansi. Termasuk dikatakan sini bagaimana tingkat pencegahan, apa yang dilakukan misalkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau terjadi korupsi, apa yang dilakukan? Apakah ada pembinaan, ada upaya pencegahan, gitu ya? Apakah ada perbaikan sistemnya? Apakah ada pembinaan terhadap secara personal, ya? Dan seterusnya, ya. Itu penting, ya. Jadi progress report dari tahun ke tahun itu ada, makanya kan ada kadang-kadang penghargaan pemerintahan yang terbersih selama ini adalah, ya, dari mana? DKI Jakarta. Luar biasa Anies Baswedan. 3 tahun menjabat sebagai gubernur, satu-satunya gubernur yang berhasil berturut-turut itu WTP. Ya. Jadi laporan dari BPK itu bahwa wajar tanpa pengecualian, alias bersih, ya, dan relatif kecil tingkat korupsi di DKI. Ya. Nah, untuk lebih detail, apa tugas, wewenang, dan kewajiban KPK, silahkan kalian baca aja di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 atau yang diperbarui, ya. Intinya sama, cuman itu di yang terakhir itu adalah penciutan wewenang saja, ya. Sebagian wewenang dialihkan kembali ke kepolisian, ya, ke kejaksaan, ya, begitulah, ya. Tapi tetap rumahnya adalah di undang-undang ini. Jadi hati-hati bahwa tugas fungsi dan undang KPK tidak terbatas hanya penindakan semata. Termasuk mulai dari awal pencegahan itu ada. Ya,
mulai dari sosialisasi, pendidikan, termasuk mata kuliah ini. Pendidikan anti korupsi kan materi dari KPK. Makanya saya di sini saya berikan materi ini tentang tugas pokok, maka biar kalian tahu apa tugas, fungsi, ya, dan wewenang dari KPK itu. Ya, banyak sekali kegiatan sosialisasi membumikan anti korupsi di masyarakat, lomba puisi, lomba nyanyi, lomba apa ya, macam-macam lah ya, atau duta anti korupsi dan sebagainya, termasuk buku panduan mulai dari SD sampai perguruan tinggi, lengkap ya, ada semua. Jadi KPK itu ya sebenarnya utuh ya, mulai dari pencegahan hingga sampai pemberantasan ya, menindak dan memberantas ya. Nah ini ya, sampai wayang anti korupsi itu ada ya. Dan memang luar biasa, kita ini sudah, negara kita sudah perangkat hukum, panduan kerja dan sebagainya, sebagai bagaimana tidak terjadi korupsi itu sudah ada ya. Kalau ingin tahu, ikut di linknya KPK kan kelihatan ya. Kemudian dalam bidang penindakan ya, KPK melakukan tugas koordinasi ini biasanya eh, kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan ya, tidak bisa serta merta sendirian. Jadi menetapkan sistem pelaporan perkara bagaimana dari kepolisian, kejaksaan hingga ke KPK, prosedurnya bagaimana, protapnya bagaimana, sudah ada semua. Ya, kalau korupsi yang kecil-kecil bisa di daerah, bisa di kepolisian dan kejaksaan saja. Tapi kalau sudah di atas 1 miliar, itu maka KPK. Jadi ada tim KPK terjun sampai ke bawah. Ya, yang kedua meminta mendapatkan informasi dari dan ke kepolisian kejaksaan tentang uh, proses penyidikan perkara. Ya, kapan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan seterusnya. Karena di KPK itu ada polisi, ada penyidik juga. Ya. Jadi ada perkara yang memang dilimpahkan itu ke kepolisian dan kejaksaan, ada perkara-perkara besar langsung di bawah kendali KPK. Jadi kalau sudah langsung KPK urusannya otot jelimet karena di Jakarta. Termasuk perkara-perkara yang memang kebalikannya, yang perlu di SP3-kan, ya, perlu diberhentikan penyidikan, yang menerbitkan adalah KPK. Jadi suatu perkara ternyata tidak kuat, bukan tidak mungkin. Perkara itu akan diberhentikan. Surat perintah pemberhentian penyidikan. Ya, SP3. Yang menerbitkan KPK. Jadi tidak serta-merta yang ditangkap itu atau laporan atau beda dengan kalau OTT. Kalau OTT biasanya tidak bisa lepas. Ya, tidak bisa lepas itu. Pasti masuk penjara. Belum ada sejarah yang OTT lepas, nggak ada. Ya. Ya, tapi kalau berdasarkan laporan, delik aduan, ya bisa saja ya. Kalau tidak kuat maka bisa aja di SP3-kan. Oke, melaksanakan pendapat pertemuan. Jadi ini memang sifatnya koordinatif ada. Tidak bisa polisian apa namanya ke KPK itu semata-mata semena-mena, tidak bisa. Ya. Kekuatan yang ada di KPK juga terbatas. Walaupun yang duduk di situ
para polisi-polisi yang profesional, para jaksa-jaksa yang profesional, ya, tidak sembarangan. Kayak Anies Baswedan, apa namanya, eh, Novel Baswedan, ya, Novel Baswedan sama Anies Baswedan itu sepupu, ya, saudara sepupu, sama-sama kenceng tuh. Novel Baswedan itu adalah polisi karirnya, oleh karir polisi dia, yang masuk ke KPK. Karena disuruh memilih terakhir, maka dia milih KPK dari masuk ke institusinya. Ya, ya biasalah orang lurus-lurus itu memang dimusuhi orang banyak. Ya, termasuk penyiraman air keras ke mukanya itu juga pelakunya adalah mitra kerja sendiri, bukan orang lain. Ya polisi juga. Apakah betul dia ataukah hanya dikorbankan? Siapa ke otaknya kan tidak pernah dibuka. Pasti di balik itu ada otak. Sehingga mengorbankan, ya, cat matanya itu, ya, Novel Baswedan, ya, catat seumur hidup, dada nilainya itu. Walaupun ditanggung oleh negara, tapi kan tidak bisa tergantikan catatnya mata dan muka itu. Ya, memang Novel Baswedan sangat cerdas, ya, sangat tegas dan apa namanya, punya integritas, ya, tidak mudah dibengkokkan, ya. Orang-orang lurus itu memang bersih hatinya, cara berpikirnya beda, ya, insya Allah, ya. Dia kan disiram air keras mukanya setelah sholat subuh, mau masuk rumah disiram. Dan itu proses itu tidak apa namanya, on the spot atau seketika, tidak, itu pasti terencana. Tidak mungkin satu orang, dua orang, bisa lebih. Memang ada upaya mencelakai, ya, mencelakai, ya. Si mending itu dia masih hidup, ya. Tapi cacat dengan harapan dia tidak bisa berkarir, ya. Oke, yang kedua, tugas yang kedua adalah supervisi. Jadi KPK melakukan pengawasan, penelitian, penilaian terhadap instansi yang menjalankan tugas menang, ya. Di bidang pemberantasan tidak korupsi, ya biasanya kerjasama dengan Irjen, ya, Irjen, Ilprop, ya, Irwilkap, Inspektor Kabupaten, ya, wilayah kabupaten, ya. Oke. Biasanya pengambil alihan tugas itu, jadi katakan ini diambil oleh KPK atau sebaliknya, itu berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana korupsi. Jadi satu kasus yang ada di kepolisian atau di kejaksaan macet dan nyata-nyata itu termasuk kategori besar, maka KPK bisa mengambil alih status, ya, ya, bisa menilai, kemudian mengambil alih, ya, uh, uh, tugas polisi atau kejaksaan yang di dalam melaksanakan penegakan anti korupsi. Alasan yang kedua, pengambil alihan itu bisa saja proses penanganan tindak pidana tersebut berlarut-larut, tertunda-tunda, alasan macam-macam. Makanya seringkali kita dengar nyata-nyata korupsi, kenapa polisi membebaskan? Itu rasa ketidakadilan masyarakat itu bisa dilaporkan lagi ke KPK. Ya, akhirnya bisa saja diambil alih oleh KPK. Ya, seringkali kalau di tingkat kepolisian itu nyata-nyata besar dihilangkan kasusnya, ya, di SP3-kan dengan mudahnya. Apalagi yang berbau partai itu kan sudah banyak kita lihat, ya. Bagaimana Harun Masiku, ya, triliunan, bupati di Kalimantan Barat itu 5,8 triliun. Bagaimana menteri kelautan, ya, lebih dari 16 miliar. Menteri sosial itu lebih dari 100 miliar. Ya, bayangkan dia mendapatkan 10.000 dari 300.000 nilai paket.
sementara anggarannya itu adalah 5,68 triliun. Dibagi 300.000 itu berapa ratus ribu paket tuh? Ya, kalikan 10.000. Jadi tidak kurang hampir 120 miliar. Sebenarnya totalnya 5,68 triliun. Itu kerugian negara yang menjadi haknya rakyat, ya, ya, buat mainan oleh para pejabat. Tetapi kalau ngomong di media luar biasa, ya, manis lah. Ya. Siapa nyangka Yulian Batubara itu seorang menteri sosial ternyata korup, ya. Makanya pantas kalau Firly, ya, ketua KP mengatakan yang korupsi dana COVID akan dihukum mati. Nah, makanya kayak gitu-gitu, jangan-jangan, ya, hati-hati mulutnya ketua KPK. Mudah-mudahan dia bisa memegang. Ya, kalau dia konsisten, maka Menteri Sosial berkewajiban untuk dituntut hukum mati, walaupun dibela oleh partainya. Berasaskan HAM lah, ya, memuliakan manusia lah. Itu sebenarnya para koruptor itu sudah membunuh banyak orang. Pantas saja kalau dihilangkan nyawanya. Pantas dan logis, ya. Ya, kalau koruptor itu sudah miliaran, bahkan triliun, itu pantas hilangkan nyawanya. Pantas, boleh, sangat boleh, ya. Di Cina itu dipenggal, ya. Kalau di daerah Arab itu dikisos, ya, tergantung levelnya. Coba kalau misal gitu, langsung dianggap apa namanya, pelanggaran HAM, ya. Kemudian penanganan tindak korupsi ditujukan melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Ya, jadi apabila penanganan tindak korupsi yang ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Jadi ada upaya para penegak hukum ini memang melindungi para koruptor. Jadi ada persekongkolan jahat juga, banyak kasus lah. Jadi boleh kalian akses lah. Tidak perlu saya buka satu persatu di sini, banyak sekali di negeri kita ini, ya. Bahkan itulah rasa ketidakadilan yang dipertontonkan oleh aparat, ya, dalam penegakan hukum, apalagi masalah korupsi. Para koruptor dimanjakan, ya, bahkan prasmanan makan di kantor. Sementara penjahat yang nyuri yang kecil-kecil, waduh, didor langsung. Kenapa koruptor tidak didor kakinya, didor kepalanya sekali? Kan tidak pernah ada, toh. Padahal nyata itu penjahat. Ya, extraordinary crime, ya, jadi tingkat kejahatan level tinggi itu, ya, korupsi itu, ya. Jadi yang ada upaya untuk melindungi maka biasa diambil alih. Pengenaan tindak korupsi mengandung unsur korupsi, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, kemudian hambatan penanganan tindak korupsi karena ada campur tangan eksekutif, ya, yudikatif. Nah, maka bisa diambil alih oleh KPK. KPK kuat urusan kayak gitu. Siapapun, menteri sekalipun ditokok. Besok-besok presiden pun bisa ditokok. Bisa, bisa. Itulah keleluasannya KPK. Menangkap seorang presiden kalau nyata-nyata ada bukti, minimal 2 bukti yang soheh, ya, dua bukti perkara yang soheh, yang sahih, maka bisa ditangkap. Jadi tidak pandang bulu, baik eksekutif, ya, legislatif, ya, maupun yudikatif. Berapa banyak seorang hakim, seorang jaksa yang sudah dipenjara oleh KPK karena dia korup, ya. Negeri ini sudahlah lengkap penderitaannya, gitu kan. Oke, keadaan ini keadaan lain, pertimbangan lain, ya, susah dilaksanakan secara baik dan benar. Jadi misalkan bagaimana seorang polisi, misalkan jenderal, ya, seorang, ya, seperti kalian tahu, seorang Kapolri nyata-nyata
dia ada bukti korupsi, ya, ikut tersangkut korupsi tentang EKTT, ternyata barang buktinya itu dihilangkan karena yang menyelidiki, yang menyidik, yang menuntut adalah polisi, ya, anak buahnya. Maka wajar saja ada kerjasama untuk menghilangkan barang bukti, ya. Besok pasti, ya sekarang di dunia tidak diadili, besok di akhirat pasti diadili. Dia lepas, dia bebas dari pengadilan di dunia, tapi di akhirat pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini itu kalau kita orang beragama, gitu kan ya. Nah, proses supervisi ini bisa dilakukan dengan dua cara. Jadi yang pertama supervisi secara umum, ya. Jadi supervisi umum dilakukan terhadap penanganan kasus atau perkara yang oleh korupsi, oleh kepolisian dan kejaksaan, ya. Ya, biasanya dilakukan apakah di tingkat daerah, kabupaten, provinsi, gitu. Jadi ini ada masalah-masalah baik teknis dan non teknis di dalam kepolisian ini biasanya perlu kadang-kadang KPK kalau ada kesulitan, kalau memang kepolisian kesulitan, misalkan seorang Kapolri susah diatasi atau menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh atasannya, maka bisa langsung diambil oleh KPK. Supervisi secara khusus, ini baik atas permintaan kejaksaan tidak, ya, terkait penanganan perkara yang sedang ditangani oleh kepolisian. Jadi biasanya jika pimpinan KPK memiliki pertimbangan bahwa perkara tersebut mendapat supervisi secara khusus, maka kasus-kasus yang spesifik, yang jelimet itu, maka KPK juga dengan melibatkan kepolisian untuk menyelidiki bahkan menindak pidana korupsi LC, letter of credit, fiktif. Ini beberapa tahun yang lalu, ya. Jadi fiktif seakan-akan dia ada seorang eksportir mengekspor ke suatu negara dengan bank garansinya adalah BNI. Misalkan umpamanya 100 miliar dia ekspor. Kan harusnya uangnya masuk ke bank. Ternyata dalam kenyataannya uang dari luar tidak pernah masuk, tapi uang dari BNI sudah dipinjam duluan dengan berbasis menggunakan letter of credit. Jadi sudah ada main mata antara pegawai bank dan eksportir, ya. Itu namanya letter of credit fiktif. Nah, teknis dan sebagainya silahkan kalian cari informasi apa dan sebagainya itu, ya. Jelimet juga kalau dipelajari, ya. Kemudian proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, ya. Jadi biasanya selain, ya, dalam penanganan tindak pidana korupsi dilakukan oleh kepolisian dan jaksa, KPK juga bisa melakukan penyidikan, diselidik, disidik, dan dituntut, ya. Jadi kalau seperti OTT itu sudah nyata, dia nyelidiki sudah sekian lama, kemudian dia sidik barulah keluar dia disangka, maka diumumkan press release, ya berarti sudah itu sudah menjadi tersangka. Kemudian penuntutan, ya, ya, penuntutan, ya. Tetapi tidak semua tindak korupsi bisa ditangani KPK, ya. Di dalam undang-undang itu disebutkan kriteria korupsi yang bisa ditangani KPK adalah yang melibatkan aparat penegak hukum. Jadi kalau yang korupsi adalah Kapolri, ini KPK yang berada. Tapi selama itu masih pihak kepolisian tidak bisa melepaskan, maka KPK tidak bisa apa-apa. Kalau pihak
aparat kepolisian menyerahkan KPK, siapapun itu, jenderal sekalipun bisa ditangkap, bupati, gubernur, menteri sekalipun bisa ditangkap. Ya. Kemudian yang kedua, mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat. Jadi para pelaku-pelaku, para birokrat, agiligator, nyata-nyata misalkan melakukan terang-terang melakukan tindak pidana korupsi dan meresahkan masyarakat, maka KPK bisa ngambil alih gitu. Kemudian tingkat kerugiannya minimal 1 miliar. Kalau di bawah 1 miliar jangan. Tapi sempat beberapa tahun lalu KPK itu malah di beberapa kota itu hanya berapa ya, 100 juta. Eman ya. Ya, KPK tuh ngurusnya di atas 1 miliar. Itu ketentuan undang-undang. Kalau sekarang mungkin kan lebih lah ya. Ya. Dan selain itu yang tak kalah penting, biasanya penyidik KPK tidak dibolehkan menghentikan penyidikan. Ya, ya. Di dalam undang-undang ini KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Ya, tidak pidana korupsi. Yang bisa melakukan SP3 itu adalah kepolisian. Ya, setelah diselidik, disidik, dituntut, maka KPK tidak boleh, itu tidak bisa melakukan atau menerbitkan SP3. Ya. Jadi manakala dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, sudah diselidiki, sudah disidik, dan sudah dituntut, maka ujungnya adalah di pengadilan tipikor, pengadilan tindak pidana korupsi. Ya. Nah, bagaimana keputusan pengadilan? Urusannya pengadilan sudah lepas itu. Jadi tugasnya adalah diselidik, disidik, dan dituntut. Jadi tugas kepolisian, tugas kejaksaan itu bisa dilakukan langsung oleh KPK. Ya. Di sisi lain, KPK itu juga berwenang melakukan penyadapan, merekam pembicaraan. Makanya kan banyak politisi ngamuk-ngamuk lah. Kok iso lah KPK bisa nyadap ya, anggota legislatif. Sekarang bisa nyadap harus izin dulu. Undang-undang terbaru kan begitu. Ya, kalau nyadap masih lapor dulu bukan nyadap namanya. Nggak salah itu harus izin presiden dulu kalau nggak salah ya. Ya, terbocor lah ya. Orang mau sadap kok mau izin dulu ya. Atau memerintahkan seseorang yang supaya tidak bisa keluar negeri, dicekal kerjasama dengan imigrasi. Bisa, itu KPK bisa berwenang. Biasanya kalau Kejaksaan Agung yang biasa mencekal, tapi KPK bisa melakukan itu selevel Kejaksaan Agung ya. Kemudian minta keterangan, Masa. Minta keterangan kepada bank, bagaimana tentang keadaan keuangan tersangka. Jadi laporan keuangan ya, aliran kas dari suatu rekening atau di rekening yang dimiliki oleh seseorang atau orang-orang terdekat koruptor itu bisa. Bank tidak boleh menutup. Kalau menghalang-halangi, maka bank itu orang-orangnya bisa juga dituntut. Karena menghalangi dalam proses penyidikan, penyelidikan, penyidikan. Bisa dituntut juga. Karena dia ikut ya, ikut secara aktif ya atau secara pasif menghambat pemberantasan korupsi, maka kena itu pelanggaran ya.
Kemudian bisa saja dengan segera memerintahkan bank untuk memblokir atas perintah KPK. Ya, bisa memerintahkan kepada atasannya dari pelaku itu untuk memecat, memberhentikan. Ya. Kemudian meminta data kekayaan pajak, ya, LHKPN. Ya. Menghentikan semua transaksi perdagangan dan seterusnya. Ya. Meminta bantuan Interpol. Jadi red notice itu diterbitkan oleh kepolisian, minta tolong terbitkan itu, cari, tangkap, sita barang yang ada di luar negeri. Ya, kalau sudah kerjasama, misalkan dengan Malaysia, tangkap. Ya, Joko Chandra terakhir itu sebenarnya tidak begitu banyak dia. Joko Chandra itu sebenarnya divonis 2 tahun, terlalu udah kecil ya, cuma menghebohkan ya. Bagaimana mempermainkan para jenderal. Jadi para jenderal dari kepolisian itu bintang 2 aja kualitasnya begitu. Makanya dia bungkuk-bungkuk lah terhadap para pengusaha itu karena ada duit di belakang itu. Ya, jadi pelaku juga. Jadi membebaskan para koruptor, kalau diusut maka dia juga kena juga. Ya, jadi KPK juga bisa kerjasama dengan mulai dari misalkan KPK dari Jakarta mau menangkap si A, maka memberi ketahuan kepolisian, saya mau menangkap, tolong bantuan pasukan lengkap itu, pasukan lengkap, ya, dan instansi terkait, ya, biasa begitu. Bisa mulai penangkapan, penahanan. Oh ini perlu, agak perlu izin RT, enggak perlu, sudah kalau ada kepolisian langsung, ya, ya untuk memblokade kalau bukan polis lain dan sebagainya, ya bisa KPK yang. Kemudian pencegahan, jadi preventif. Baik, kita lanjutkan. Jadi pencegahan itu kuratif bisa dilakukan oleh KPK. Jadi memang tidak kalah pentingnya itu dalam upaya pencegahan, ya. Ya, jadi preventif itu jadi mengobati, memberantas korupsi, ya. Sama juga pentingnya dengan pencegahan, ya. Jadi penindakan dengan preventif atau pencegahan itu sama-sama penting. Bagaimana mencegah orang untuk tidak melakukan korupsi? Bagaimana cara memberantas? Sebenarnya sama. Kalau bisa tidak sampai masuk pada tindak pidana korupsi. Apa yang bisa lakukan KPK di dalam mencegah? Yang pertama, melakukan pendaftaran penyelenggaraan pemeriksaan terhadap laporan LHKPN, laporan harta kekayaan aparatur negara, LHK, laporan harta kekayaan, LHK ASN, ya, LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, ya. Nah, kalau ASN, LHK ASN, aparatur sipil negara. Tapi kalau pejabat, semua pejabat sampai tertinggi, dari tertinggi sampai terendah, semua namanya pejabat harus itu membuat laporan LHKPN, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Jadi misalkan kalau seorang pejabat, ya, mantenan, mengadakan mantu umpamanya, ya, ada mantenan, kemudian diberi hadiah mobil gitu, ya, bisa aja, tapi itu harus dilaporkan. Kalau diterima tanpa sepengetahuan KPK, maka itu gratifikasi, karena itu pidana korupsi juga sama. Karena tidak ada orang memberi tanpa ada iming-iming, tidak mungkin. Kenapa diberi mobil? Karena dia dapat proyek. Ada jasa lain, ya.
Kalau orang tidak kenal, tidak punya jasa, bagaimana mungkin dia akan ucuk-ucuk memberikan mobil? Ya, ya kalau kuncinya toh ya tidak mungkin lah dia kunci dengan mobilnya otomatis. Nah, ya, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang mulai SD sampai perguruan tinggi ada. Ya, cuman yang tersistem, maksudnya yang konkret dalam bentuk mata kuliah hanya di perguruan tinggi. Ya, kalau di SD, SMP, SMA itu displitkan, ya, splitkan saja. Termasuk kepada penyuluh itu ada, ya, merancang mendorong terlaksananya sosialisasi, ya, melaksanakan misalkan apa namanya termasuk korupsi pajak dan sebagainya, ya, bagaimana supaya seseorang public figure supaya dia tidak terjerat apa namanya dia bebas tuntutan tidak karena tidak bayar pajak, bayar royalti dan sebagainya, maka pihak KPK itu bisa bisa melakukan pendampingan, ya, misalkan pada komunitas artis bisa saja, ya. Hari ini kemarin ya 9 Desember itu hari hari dunia anti hari peringatan dunia anti korupsi, ya, peringatan hari dunia, ya, anti korupsi. Sedunia mengatakan kita harus melawan against corruption, ya. Jadi LKPN itu sebagai alat kontrol yang cukup strategis sebenarnya bagi pejabat dan penyelenggara negara ini. Jadi misalkan kekayaannya awal 1 miliar, setelah menjabat 2 tahun kenapa bisa jadi 100 miliar? Ah, itu. Di akhir penjabatannya harus melaporkan kembali. Ya. Yang tidak masuk akal, maka layak dicurigai yang bersangkutan itu memperoleh harta yang tidak sah. Apapun caranya. Kan kelihatan gajinya berapa, honor total pendapatan bersihnya berapa setiap bulan. Kan setahun berapa, kalau menjabat sekian tahun, maka kekayaannya misalkan dari 1 miliar jadi naik 2 miliar sih mendingan. Oh naik berpuluh-puluh kelipat atau beratus-ratus kelipat, nah itu pasti dengan cara yang tidak benar. Ya. Nah, proses penanganan tindak pidana korupsi bisa saja melalui pengaduan masyarakat. Sekarang kalau kalian mau melaporkan suatu tindak pidana korupsi, bukan fitnah ya, kalau melihat nyata di situ ada. Jadi kalau cuman sogok 50.000 jangan lapor KPK, jangan. Ya, kasihan juga KPK ya. Lapor ke polisian kalau gitu ya. Ya. Ya, jadi kalau yang kecil-kecil kalau di atas 1 miliar, misalkan kalian misalkan jadi seorang pemborong, nilainya misalkan proyeknya 10 miliar, pejabatnya minta misalkan 10%, maka dapat sudah 1 miliar toh di tangan. Ah itu laporkan aja. Boleh laporkan. Ya daripada nanti pengusahanya yang kena di penjara, mendingan direkturnya itu dia atau pejabatnya itu yang dipenjara. Lagi-lagi terjadi korupsi itu karena sudah ada disetting, direncanakan, tidak ada yang kebetulan, ya. Kemudian tidak dilanjutkan jika tidak memenuhi kriteria. Jadi verifikasi itu kalau tidak memenuhi syarat ya tidak dilanjutkan, diberhentikan, ya. Kemudian melakukan koordinasi supervisi. Kemudian memberikan jawaban dalam 30 hari. Kalau dalam 30 tidak ternyata memenuhi syarat maka ditindaklanjuti, diselidiki baik terbuka maupun tertutup, ya. Jadi informasi masyarakat ini, aduan masyarakat ini penting sebagai bahan. Bahwa betul itu sebagai seorang koruptor yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ya, setelah di penyelidikan, lanjutkan dengan penyidikan. Jadi kalau di penyelidikan ada upaya secara aktif untuk mencari informasi, kebenaran dan sebagainya, baik terbuka maupun tertutup. Kalau penyidikan, disidik, kalau OTT langsung, penyelidikan, penyidik langsung disidik. Ya. Di situ mulai pemanggilan, penggeledahan. Nah ini kan kalau OTT kan langsung penangkapan, toh, dilanjutkan dengan penggeledahan rumahnya, kantornya, dan seterusnya.
ya, kemudian pakai polis lain, bukan polis lain, KPK lain, ya, penyitaan, penahanan, pemberian saksi, ya, bukti ahli dan seterusnya, pemberkasan dan seterusnya, ya, baru dilanjutkan dengan penuntutan, membuat dakwaan. Siapa yang membuat? KPK. Kalau kalau polisi kan hanya menyelidiki dan menyidik. Yang menuntut siapa? Kejaksaan. Bisa kejaksaan umum, bisa kejaksaan agung. Tergantung levelnya. Ya, kalau yang besar-besar kejaksaan agung, yang kecil-kecil kejaksaan umum. Ya, ya, baru setelah itu masuk pengadilan. Pengadilan negeri tindak pidana korupsi, dieksekusi. Kalau sudah divonis umpamanya 10 tahun, yang mengeksekusi itu hasil putusan sidang adalah jaksa. Maka sifatnya koordinatif itu KPK menyelidik, menyidik, menuntut, yang memutuskan pengadilan, selanjutnya diserahkan kepada jaksa. Ya, jaksa untuk mengeksekusi, untuk menjebloskan yang bersangkutan masuk penjara atau tidak. Ya, mungkin itu sementara pertemuan kali ini. Silakan kalian belajar lebih banyak, ya, mencari tahu apa dan bagaimana KPK, sepak terjangnya, tugas pokok, ya, wewenang, fungsi dan sebagainya. Ini secara umum kita harus tahu, ya. Jadi tugas KPK begitu berat sebenarnya. Maka KPK kan ya komisinya oke, berapa orang itu ya, 6 orang atau 7 orang gitu ya. Di bawahnya itu baru orang-orang profesional, orang-orang profesional, ya, yang bekerja. Siapa yang bagian menyelidik, siapa yang bagian menyidik, siapa yang bagian menuntut, ada di situ bagian. Ya, siapa yang bagian untuk pencegahan, ya. Oke. Jadi KPK itu begitu sebagai lembaga super body. Ya, super body itu artinya dia memang punya kekebalan, ya. Dia tidak takut sama presiden, dia tidak takut sama Mahkamah Agung. Kalau hakimnya itu berbuat curang, tulas, maka nyata-nyata korupsi tangkap juga. Paham ya? Tidak pandang bulu. Itulah hebatnya super body, lembaga super body, ya. Dia bebas masuk kemanapun tanpa memperhatikan apa namanya kebiasaan, ya, yang terbangun di uh, kantor tersebut, ya. Gubernur bagian bekerja, sikat ya ditangkap juga, sama aja. Banyak kan, ya, apalagi memang nyata-nyata jalan-jalan seperti kasusnya si siapa, Menteri KKP Perikanan, dia jalan-jalan sama istrinya, sama 16 orang, ya. Jalan-jalan, ya, menikmati hasil korupsi miliaran, ya. Wallahualam. Mungkin itu sementara hari ini. Kita hari nanti untuk tugas praktikum akan saya upload di Google Classroom. Oke. Tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.